Itu turun dari langit, menghancurkan segalanya dengan cepat, kuat, dan tak terhentikan, menjadi mesin penghancur yang tak menyisakan apapun setelah menerjang. Itu meteor, tapi bukan batu luar angkasa. Meteor ini buatan Swedia dan ditujukan untuk Putin. Presiden Rusia takut karena Swedia menyiapkan sesuatu yang besar untuk Ukraina yang akan berdampak pada Rusia. Kabar kemungkinan meteor akan datang ke Ukraina muncul 1 Februari, laporan pertemuan terbaru Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, dan Menteri Pertahanan Swedia, Paul Johnson. Topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah paket bantuan militer yang sedang disiapkan Swedia untuk Ukraina. Paket ini sangat besar, jadi kami akan jelaskan isinya sebelum membahas rudal utama. Ukraina menyatakan Swedia sedang menyiapkan paket bantuan besar dalam pernyataan Kementerian Pertahanannya. Sistem pertahanan udara dan radar produksi Saab akan disertakan bersama kontribusi untuk industri pertahanan Ukraina seperti sistem peperangan elektronik tambahan dan unmanned aerial vehicle termasuk drone serangan jarak jauh. Euromaidan Press menambah detail pada rangkuman pertemuannya. Ditambahkan bahwa drone serangan jarak jauh yang akan disediakan dalam paket tersebut memungkinkan Ukraina untuk menyerang target-target Rusia yang berada jauh di belakang garis pertempuran. Ukraina memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Pada tahun 2025 saja, drone jarak jauh Ukraina menyerang 16 kilang minyak utama Rusia. Sebagian besar diantaranya diserang beberapa kali, menurut laporan Euronews. Pada satu titik, Ukraina berhasil mematikan 38% kapasitas penyulingan nominal Rusia, menunjukkan betapa efektifnya negara tersebut dalam melakukan serangan jarak jauh. Dukungan Swedia membuat serangan drone Ukraina makin kuat. Belum jelas apakah Swedia akan membuat drone untuk Ukraina atau mendanai produksi dalam negeri lewat bantuan militer. Yang kita tahu adalah Swedia akan mengalokasikan sekitar $440 juta untuk mengembangkan drone jarak jauh dan sistem peperangan elektronik pada 12 Januari. Sebagian yang dibangun Swedia bisa sampai ke Ukraina dan akhirnya ke target militer utama Rusia. Euromaidan Press menyebut diskusi Fedorov dan Johnson juga membahas penguatan pertahanan udara Ukraina, terutama terhadap ancaman rudal balistik Rusia. Ukraina kembali tak merinci apa yang akan diberikan Swedia. Swedia disebut bisa membantu Ukraina mendapat lebih banyak pertahanan lewat inisiatif Pearl yang akan dibahas lebih lanjut di video ini. Lalu ada senjata utama, meteor. Pertama, sedikit penjelasan. Rudal meteor milik Swedia kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari paket bantuan yang akan diberikan negara itu kepada Ukraina. Paket ini akan fokus pada radar, pertahanan udara, drone, dan sistem peperangan elektronik seperti disebut Fedorov. Namun, seperti yang dilaporkan Pravda, kedua pihak dalam pertemuan tersebut membahas kemungkinan Swedia mengirimkan rudal meteor ke Ukraina di masa depan. Meteor kemungkinan jadi senjata masa depan Ukraina, terutama melawan pesawat peluncur bom berpemandu dari belakang garis tempur, meski belum pasti. Masa depan terasa lebih dekat, dan Putin takut rudal revolusioner Swedia bisa sampai ke Ukraina. Ada beberapa alasan, dan spesifikasi rudalnya sudah cukup jelas. Rusia sangat tidak ingin meteor jatuh ke tangan Ukraina. Saab menjelaskan dasar-dasarnya dengan mencatat bahwa meteor adalah BVRAAM atau rudal udara ke udara jarak jauh di luar jangkauan visual yang dapat ditembakkan ke target jauh sebelum target tersebut melihat pesawat yang menembakkan rudal itu. Rudal ini memiliki zona tanpa pelarian terbesar dan dapat beroperasi mandiri, bahkan di lingkungan peperangan elektronik sulit seperti buatan Rusia. Zona tanpa pelarian itu dikabarkan mencapai 60 km atau sekitar 37 mil. Jika meteor sudah sedekat ini ke target tak bisa lolos dari hulu ledak rudal. Spesifikasi mentahnya bahkan lebih mengesankan. Meteor benar-benar sesuai dengan namanya karena mampu melaju dengan kecepatan luar biasa lebih dari Mach 4. Rudal ini mampu terbang sekitar 100 km
dan membawa hulu ledak fragmentasi ledakan tinggi ke target. Target dideteksi memakai sensor tumbukan dan sekering jarak radar. Kecepatan itu dicapai berkat mesin Meteor dengan pendorong roket padat dan ramjet yang bisa diatur. Meteor bisa mengoreksi jalurnya saat terbang dengan navigasi inersia dan pembaruan lewat tautan data. Masalahnya, saat ini Meteor hanya cocok dengan beberapa jet tempur barat seperti F-35, Joint Strike Fighter, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, dan Jas Gripen. Ukraina menandatangani kesepakatan membeli sekitar 100 jet Rafale dari Prancis, meski jetnya belum datang. Jet-jet itu akan dibangun dan dibeli dalam 10 tahun ke depan. Ukraina juga belum memilikinya. Jas Gripen adalah jet buatan Swedia. Memberi petunjuk ada hal lain yang dibahas saat pertemuan Menteri Pertahanan awal Februari. Sebelum membahas itu, masih ada hal penting tentang penilaian Meteor. Army Recognition menyebut Swedia bukan satu-satunya sekutu Ukraina dalam pengembangan rudal ini. Media menyebut Meteor merupakan hasil kolaborasi beberapa negara Eropa seperti Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris. Yang, bersama dengan Swedia, semuanya telah memberikan kontribusi besar terhadap upaya Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia. Media yang sama juga memberikan info tambahan tentang hulu ledak Meteor, salah satu yang tercanggih pada rudal udara ke udara. Karena penggunaan kedua jenis sekering, yaitu sekering tumbukan dan sekering jarak dekat radar yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Meteor mampu menghancurkan target dengan beberapa cara. Meteor sebagai senjata penyerang bisa mengikuti target lincah dan meledak saat tumbukan atau cukup dekat, sehingga ledakannya tetap merusak meski tak mengenai langsung. Manuver defensif pilot jet tempur biasanya tidak efektif melawan Meteor, begitu juga upaya melaju lebih cepat dari misil ini. Jet tempur Rusia yang bisa capai Mach 4 hanya Mikoyan Gurevich 41 eksperimental, dan pesawat ini belum siap digunakan di Ukraina. Jadi kita bisa melihat bahwa Meteor sangat berarti bagi Ukraina dari sudut pandang daya hancur semata. Rudal ini sangat kuat dan bisa menyerang hampir semua target udara pilihan Ukraina, sehingga penting untuk membahas arti Meteor bagi Ukraina. Kemampuan rudal untuk menyerang target di luar jangkauan visual hingga 60 mil sangat mengesankan bagi Ukraina. United 24 menyoroti bahwa ancaman udara Rusia, khususnya bom berpemandu, terjadi karena pesawat Rusia beroperasi jauh di belakang garis pertempuran, di luar jangkauan rudal udara ke udara lama Ukraina. Ukraina tak banyak bisa berbuat terhadap situasi ini. Di luar serangan jarak menengah yang ditargetkan menggunakan drone, dan drone tersebut lebih efektif saat digunakan melawan target di darat daripada target di udara. Rusia menyerang dengan bom luncur dan rudal. Pada 1 Februari, Euromaidan Press melaporkan data dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dia menyebut, Rusia meluncurkan lebih dari 6.000 drone, serang 5.500 bom udara berpemandu, dan 158 rudal, kemungkinan termasuk rudal jelajah yang ditembakkan jet tempur ke Ukraina pada Januari 2026. Angka ini sudah jadi hal biasa bagi Rusia, dan dua ancaman terakhir mungkin bisa dihadapi Meteor. Rudal ini tidak akan menembak jatuh bom luncur dan rudal di udara, meski sebenarnya mampu. Dengan jangkauan 60 mil, Ukraina bisa menembak Meteor ke jet tempur dan pembom Rusia yang meluncurkan bom dan rudal. Menjatuhkan bom atau rudal artinya menyelamatkan kota dari serangan. Hancurkan pesawat penembak bom atau rudal untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Bom berpemandu Rusia makin berbahaya, dan Ukraina kini lebih memahami bom-bom tersebut. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami bahas senjata, taktik, dan statistik tiap minggu. Kembali ke bom berpemandu Rusia. Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengungkap informasi terkait Universal Planning and Correction Module yang disebut Rusia. Menurut laporan United, 44 media tentang temuan Direktorat Intelijen Utama Ukraina, kini 31 perusahaan terlibat membuat UMPK memungkinkan Rusia
mengubah bom bodoh lama seperti amunisi FAB jadi bom udara berpemandu. Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyatakan kit UMPK memiliki Smart Glide Control System yang menggabungkan navigasi satelit dan antena kometa tahan gangguan sinyal. Sistem navigasi inersia pada kit ini menunjukkan UMPK lebih canggih daripada bom luncur Rusia versi lama yang hanya memakai navigasi dasar, menyebabkan banyak kerusakan karena jumlah, bukan akurasi. Ukraina menyatakan beberapa dari 31 perusahaan pembuat UMPK belum terkena sanksi. Mereka termasuk perusahaan Kurgan Pribor, pengembang dan pemasang sistem komputasi untuk banyak jet tempur Rusia seperti Su-34 dan Sukhoi 35. Perusahaan yang sama juga merakit modul UMPK 250 dan UMPK 500. Ukraina berpendapat bahwa memberikan sanksi kepada perusahaan ini akan sangat membantu dalam meminimalkan ancaman yang ditimbulkan Rusia dengan bom berpandu miliknya. Kedatangan meteor akan sangat membantu. Swedia bisa bantu Ukraina atasi ancaman bom berpandu saat sanksi tak efektif. Kemampuan meteor menyerang target di luar jangkauan visual sangat penting bagi Ukraina. Nanti kita bahas soal Ukraina. Ukraina belum punya jet tempur yang bisa pakai meteor dalam waktu dekat. Namun, kehadiran rudal meteor tetap sangat penting bagi Ukraina. Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Ukraina menghancurkan target Rusia. Itu menurut Army Recognition yang melaporkan tentang paket bantuan Swedia pada tanggal 2 Februari. Kedatangan rudal meteor di Ukraina akan memberikan negara itu akses ke rudal udara ke udara. Itu jauh lebih unggul dibandingkan apapun yang saat ini dimiliki Ukraina dalam persenjataannya. Dampak dari keunggulan kualitas tersebut akan sangat besar terhadap Rusia. Dalam istilah praktis, ini bukan sekadar amunisi tambahan, ini adalah alat yang dirancang untuk mengubah cara penerbangan musuh dapat beroperasi dengan aman. Ini relevan dengan situasi operasional Ukraina sekarang, di mana pesawat Rusia sering memakai taktik serangan jarak jauh, kata Army Recognition. Kita sudah membahas itu sebelumnya. Dan penting untuk dicatat bahwa meteor tidak cukup kuat untuk memungkinkan Ukraina mencapai superioritas udara, setidaknya selain menciptakan kantong-kantong kecil superioritas di wilayah-wilayah tertentu. Namun, yang benar-benar penting dari meteor adalah lompatan kualitas yang diwakili oleh kedatangannya, juga akan menandai perubahan dalam cara sekutu-sekutu Ukraina melengkapi negara itu untuk melawan Rusia. Dulu, sekutu-sekutu mengisi ulang persediaan Ukraina sesuai kebutuhan. Itu kemungkinan masih terjadi jika Swedia kirim rudal meteor ke Ukraina. Itu menandai pergeseran ke sekutu Eropa Ukraina yang aktif membangun kemampuan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dengan kata lain, Swedia tidak hanya berencana memberikan Ukraina lebih banyak dari apa yang sudah dimilikinya, tetapi juga ingin membantu Ukraina membentuk dirinya menjadi kekuatan ofensif yang lebih efektif daripada sebelumnya. Itulah alasan sebenarnya mengapa Putin takut. Swedia bisa membantu menciptakan Ukraina yang belum pernah dilihat Rusia. Namun, kita harus kembali ke beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Kedatangan meteor sudah dibahas, namun Ukraina dan Swedia belum sepakat. Kedua, meski Swedia mengirim rudal meteor ke Ukraina, Ukraina belum punya pesawat tempur yang dapat menggunakannya saat ini. Kami mengisyaratkan Ukraina mungkin mendapat pesawat tempur itu berkat Swedia. Pada 22 Oktober, pemerintah Swedia mengumumkan Zelensky dan Perdana Menteri Ulf Kristersson menandatangani surat pernyataan niat. Itu menjadi langkah pertama menuju kesepakatan ekspor besar. Kristersson menjelaskan semua hal penting tentang surat itu saat itu. Saya bangga telah menyambut Presiden Zelensky ke Swedia dan Linköping, seru Perdana Menteri Swedia sebelum menambahkan. Hari ini kami telah menandatangani surat pernyataan penting yang menjadi langkah menuju kemungkinan kesepakatan ekspor besar. Gripen, kemungkinan 100-150 jet tempur untuk membangun angkatan udara Ukraina yang kuat. Perlu dicatat, surat pernyataan bukan jaminan Ukraina pasti menerima minimal 100 jet tempur Gripen. Banyak hal bisa berubah
antara penandatanganan surat dan pengiriman jet. Namun, surat ini menunjukkan Ukraina aktif mencari pesawat untuk menembakkan rudal meteor ke Rusia. Gripen bahkan mungkin menjadi jet tempur terbaik untuk tugas ini bagaimanapun juga. Sebuah rudal yang dibuat di Swedia atau setidaknya dikembangkan bersama oleh Swedia dan negara-negara Eropa lainnya mungkin paling cocok ditembakkan dari jet tempur buatan Swedia. Jet tempur Gripen E mampu membawa 7 rudal meteor, meningkatkan ancaman bagi armada Rusia yang menyerang Ukraina dari belakang garis pertempuran. Zelensky menyatakan, Gripen pertama bisa tiba di Ukraina lebih cepat dari perkiraan. Beberapa hari setelah menandatangani surat pernyataan dengan Swedia, Presiden Ukraina menyebut telah diambil langkah bersejarah dengan tercapainya kesepakatan soal pesawat tempur Gripen yang dianggap pilihan baik. Kami mengandalkan 150 pesawat untuk Ukraina dengan pengiriman pertama tahun depan. Jet tempur Gripen pertama diperkirakan tiba di Ukraina pada 2026 dengan jumlah armada bertambah di tahun-tahun berikutnya. Surat pernyataan itu meningkatkan angkatan udara Ukraina secara signifikan, hal yang sulit dijawab Rusia. Masih ada perkembangan lain soal Gripen. Pravda melaporkan mantan Menteri Pertahanan Ukraina Denis Shmyhal pada November menyatakan ada rencana agar Ukraina memproduksi jet tempur Gripen. Pada 6 November, nota kesepahaman ditandatangani antara perusahaan Ukraina dan Saab. Tentang lokalisasi Gripen di Ukraina di masa depan, kami memperkirakan bahwa mulai tahun 2033 Gripen akan dilokalisasi secara signifikan di Ukraina. Shmyhal melaporkan, mulai dari perakitan unit besar hingga produksi komponen individu. Diduga memorandum itu masih berlaku setelah Fedorov menjabat Menteri Pertahanan Ukraina, dan meskipun fasilitas produksi yang dimaksud tidak akan selesai hingga tahun 2023, fakta bahwa konsep itu sudah ada menunjukkan bahwa Swedia benar-benar percaya bahwa Ukraina bisa dan akan membela diri dari invasi Putin. Ukraina membalas Swedia. Euromaidan Press melaporkan Fedorov dan Johnson juga membahas program bersama berbasis klaster teknologi Brave One Ukraina, sementara dinamai Brave Sweden. Program ini memungkinkan perusahaan pertahanan menerima hibah bersama untuk mengembangkan teknologi baru yang bisa diuji dan digunakan Ukraina di garis depan. Sumber yang sama juga menyebut kedua Menteri Pertahanan membahas program teknologi pertahanan bersama, termasuk produksi sistem keamanan tak berawak Ukraina di Swedia. Swedia, dengan demikian baru saja menegaskan dirinya sebagai salah satu mitra terpenting yang dimiliki Ukraina. Dan Anda mungkin bisa menebak apa yang akan kami katakan selanjutnya. Masih akan ada lagi? Di awal video, kami menyebut Fedorov dan Johnson membahas kemungkinan Swedia memberi kontribusi lebih untuk program Pearl. Kontribusi ini diperkirakan akan membantu Ukraina memperoleh lebih banyak senjata untuk menghadapi ancaman rudal balistik Rusia. Itu kemungkinan berarti lebih banyak sistem pertahanan udara Patriot dan rudal untuk ditembakkan dari sistem tersebut. Pearl berdampak besar bagi Ukraina. Singkatan itu berarti daftar prioritas kebutuhan Ukraina. Dan ini adalah mekanisme yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan NATO untuk memastikan bahwa Ukraina menerima lebih banyak apa yang dibutuhkannya, bukan hanya apa yang bisa disisihkan oleh sekutunya. Ukraina telah mengajukan daftar prioritas senjata buatan Amerika Serikat yang dibutuhkan. Negara-negara anggota NATO dapat memberikan dana yang digunakan untuk membeli peralatan ini dari Amerika Serikat sehingga peralatan tersebut dapat dikirim ke Ukraina. Program yang diumumkan 2025 ini membuat mitra Ukraina menyumbang sekitar $4 miliar hingga 10 Desember lalu. Jika Swedia akan berkontribusi pada Pearl, di samping semua hal lain yang telah dilakukannya untuk Ukraina, maka kedatangan rudal meteor akan menjadi lapisan gula di atas kue paling eksplosif yang pernah diterima Ukraina, dan jika kita mengenal Ukraina, mereka tidak akan membuang waktu untuk langsung mendorong kue itu ke tenggorokan Putin. Pearl bukan satu-satunya inisiatif Amerika Serikat melawan Rusia. Sanksi Amerika Serikat pada 2 perusahaan minyak terbesar Rusia menyebabkan kekacauan besar. Hal ini memicu penjualan aset dan hilangnya pendapatan dari sumber daya yang sangat dibutuhkan Rusia untuk tetap mendapatkan keuntungan.
Tonton video kami untuk mengetahui dampak sanksi Amerika pada Rusia dan efeknya di masa depan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info terbaru langkah sekutu Ukraina hentikan invasi Putin. Terima kasih telah menonton.